Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 8 episode 31 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Tubuh Lindong menyelam dengan cepat dan mulus memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi. Merasakan energi yang sangat murni dan misterius meresap ke seluruh tubuhnya dari segala arah. Energi itu mengalir seperti arus tak terputus, menyusup ke setiap pori kulitnya, kemudian menyatu dengan darah dan tulangnya, memberikan sensasi yang sulit digambarkan. Pada awalnya, rasa sakit yang menusuk mulai menjalari tubuhnya, seolah ada sesuatu yang sangat kecil namun tajam sedang menembus setiap inci kulitnya. Namun anehnya, rasa sakit itu disertai dengan sensasi nyaman yang samar, seperti ketika luka yang telah lama ada mulai sembuh dengan sendirinya. Pada saat ini, Lindong merasakan kehangatan yang aneh dalam tubuhnya, seolah-olah energi dari kolam ini memiliki sifat penyembuhan yang luar biasa. Wajahnya menampakkan ekspresi terkejut yang kemudian berubah menjadi kebahagiaan yang tak terduga. Dia menyadari bahwa rasa sakit yang dia alami sebenarnya berasal dari luka-luka kecil yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, hasil dari berbagai pertempuran yang pernah dia jalani. Perlu diingat, selama bertahun-tahun, Lindong telah terlibat dalam pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, baik di arena terbuka maupun di tempat-tempat yang paling tersembunyi. Pertempuran-pertempuran ini seringkali meninggalkan luka-luka kecil di tubuhnya, beberapa di antaranya bahkan tidak disadari olehnya. Meskipun tubuh fisiknya yang kuat mampu menyembuhkan luka-luka besar dengan cepat, beberapa cedera ringan tetap tersembunyi, tersimpan dalam-dalam di dalam tubuhnya, tanpa pernah benar-benar sembuh. Cedera-cedera ini, meskipun kecil, telah terakumulasi selama bertahun-tahun, seperti bom waktu yang suatu saat bisa meledak dan menyebabkan masalah besar. Dengan rasa syukur yang mendalam, Lindong menyadari bahwa energi dari kolam surgawi kemurnian tertinggi ini telah mulai menyembuhkan luka-luka tersembunyi di dalam tubuhnya. Tanpa disadari, dia telah menemukan solusi untuk masalah yang mungkin akan menjadi beban di masa depan. Dengan seutas kekuatan pelahap yang tersebar di sekitarnya, dia mempercepat proses penyerapan energi yang melonjak masuk ke dalam tubuhnya. Dia merasakan aliran energi yang semakin deras, namun memilih untuk tidak terlalu memperhatikannya, karena saat ini pikirannya terfokus pada sesuatu yang lain, yaitu Ling Qingzu. Dia mulai mencari sosok Ling Qingzu di dalam kolam dengan matanya yang tajam. Namun, setelah beberapa saat pencarian, Lindong merasa cemas. Meskipun dia berada di dalam air, visinya tetap jelas, tetapi Ling Qingzu tampaknya menghilang tanpa jejak. Dia mengerutkan kening, mengarahkan pandangannya ke dasar kolam yang gelap. Hal ini pun membuat Lindong berpikir, mungkinkah dia menuju ke dasar? Sehingga, tanpa berpikir lebih lanjut, dia segera melesat ke dalam air, membiarkan tubuhnya meluncur dengan cepat menuju dasar kolam. Energi hijau yang bersinar membungkus tubuhnya, membuatnya bergerak dengan kecepatan luar biasa. Lindong terus menyelam lebih dalam, mengikuti setiap sinyal dari energi mentalnya yang tersebar luas. Selama 10 menit penuh, dia terus mencari tanpa hasil, semakin dalam ke dalam kolam tanpa menemukan jejak Ling Qingzu. Frustasi mulai merayap di benaknya dan keningnya berkerut semakin dalam. Namun, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Energi mentalnya akhirnya mendeteksi adanya sesuatu yang tidak biasa di sisi kiri bawah. Matanya segera bergerak ke arah yang ditunjukkan dan tanpa ragu, dia melesat ke arah tersebut. Tubuhnya menciptakan suara percikan air yang tajam. Lindong bergerak dengan cepat dan beberapa menit kemudian dia tiba di tempat yang telah terdeteksi oleh energi mentalnya. Di sana, di dasar kolam yang gelap, dia melihat seberkas cahaya hijau zamrud yang memancar. Di dalam sinar cahaya itu, dia bisa melihat sebuah sosok telanjang meringkuk dengan anggun, dengan rambut hitam yang panjang melambai di sekitarnya. Sosok itu adalah Ling Qingzu yang sebelumnya memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi. Lindong jadi merasa lega. Namun, saat dia melihat lebih dekat, pupil matanya menyusut. Di bawah Ling Qingzu, cahaya hijau zamrud tampak berkedip-kedip terhubung dengan sinar yang mengelilingi tubuhnya. Hal ini membuat Lindong berpikiran bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga ekspresinya pun berubah menjadi serius. Dia melambaikan tangannya, melepaskan kekuatan yang menyapu dasar kolam, mengusir lumpur yang menutupi tempat tersebut. Setelah lumpur itu tersapu, Lindong melihat kerangka putih menyeramkan yang tergeletak di dasar kolam.
Kerangka itu memancarkan cahaya neon yang menjalar ke tubuh Ling Qingzu. Sinar cahaya hijau itu tampaknya menghubungkan tubuh Ling Qingzu dengan kerangka tersebut, seolah ada sesuatu yang mengalir dari Ling Qingzu menuju kerangka itu. Lindong menyadari bahwa kerangka ini sedang menyerap kekuatan hidup dari tubuh Ling Qingzu. Dengan tekad yang bulat, Lindong segera mengambil tindakan. Dia mengayunkan tangannya, menciptakan kekuatan telapak tangan yang tajam untuk memutuskan benang cahaya hijau yang menghubungkan Ling Qingzu dengan kerangka. Namun kekuatannya tidak berpengaruh. Sebaliknya, benang cahaya itu menolak serangan Lindong. Lindong tidak menyerah. Dia merentangkan tangannya, memanipulasi kekuatan pelahap untuk menyerap energi dari benang cahaya tersebut. Dalam beberapa detik, cahaya hijau zamrud itu mulai memudar dan akhirnya benang cahaya itu pecah dan hancur. Dengan benang cahaya yang hancur, sinar cahaya yang mengelilingi Ling Qingzu juga menghilang. Namun, Ling Qingzu tetap tidak sadar. Matanya yang indah masih tertutup rapat. Lindong segera mendekati Ling Qingzu, meraih tubuhnya yang telanjang. Sensasi dingin yang meresap dari tubuhnya membuat jantung Lindong berdebar keras. Pandangannya tak sengaja menyapu tubuh Ling Qingzu yang mempesona. Tetapi dengan cepat dia menahan nafas, menenangkan pikirannya, dan mengeluarkan jubah besar untuk menutupi tubuhnya. Jubah itu memang basah dan menempel erat pada tubuh Ling Qingzu, tetapi itu lebih baik daripada membiarkannya telanjang. Lindong tidak punya waktu untuk memikirkan lebih jauh. Dia hanya fokus pada kerangka di dasar kolam. Kerangka itu tampaknya mulai bergerak, gemetar dengan cara yang aneh. Tulang-tulangnya perlahan remuk dan akhirnya kerangka itu menghilang menjadi debu, meninggalkan suara yang dipenuhi dengan keengganan yang menghilang bersama debu tersebut. Lindong terdiam, merenungi kejadian yang baru saja terjadi. Kerangka kuno ini mungkin telah bertahan selama ribuan tahun, namun akhirnya ia menghilang begitu saja. Namun, ketika Lindong merasa lega, seberkas cahaya hijau zamrud tiba-tiba menyala, melesat dari tempat kerangka itu menghilang dan langsung menuju tubuh Ling Qingzu. Cahaya itu memasuki tubuhnya dengan cepat, meninggalkan Lindong terdiam. Dia hanya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah lambang roh, sebuah harta mistik yang sangat langka dan kuat. Meskipun hati Lindong sempat merasa panas dan penuh harapan, dia segera menyadari bahwa lambang roh ini bukan untuknya. Tanpa ragu, dia mengesampingkan keinginannya dan berfokus kembali pada Ling Qingzu. Ketika dia hendak membawa Ling Qingzu keluar dari kolam, tubuh yang dipegangnya tiba-tiba bergerak. Lindong menundukkan kepalanya dan melihat sepasang mata cerah yang terbuka pada wajah cantik Ling Qingzu yang memerah. Dua pasang mata bertemu di dasar kolam, namun tidak ada yang berkata apa-apa. Ling Qingzu hanya menatapnya dengan pandangan yang penuh keheranan dan kebingungan. Sementara Lindong merasakan campuran emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. Di bawah air yang dingin dan tenang, dalam kesunyian yang aneh, mereka berdua terdiam, menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi telah mengubah segalanya di antara mereka. Dalam kedalaman sebuah kolam yang tenang, dua pasang mata cerah saling bertemu, menciptakan suasana aneh dan sunyi di antara keduanya. Lindong merasakan kehangatan tubuh Ling Qingzu yang lembut dalam pelukannya. Pakaian mereka basah dan tipis, tidak bisa menyembunyikan banyak hal. Kehangatan dari tubuh Ling Qingzu menembus pakaian mereka, dan Lindong bisa merasakan nafasnya menjadi lebih berat. Bagaimana mungkin seorang pria biasa mampu mempertahankan ketenangan dalam situasi seperti ini? Ling Qingzu menjadi begitu ketakutan dan secara spontan berteriak, "Lepaskan aku!" Dia kemudian mencoba berjuang keluar dari pelukan Lindong, namun usahanya sia-sia. Ketakutan yang jarang dirasakannya muncul, menghancurkan citra Dewi yang biasanya dingin dan tenang. Kini, di hadapan Lindong, dia adalah seorang wanita yang lembut, jauh dari sosok agung yang selalu dikenalnya. Namun, Lindong tidak melepaskannya. Api nafsu berkilat di matanya dan tanpa peringatan, dia mendekatkan wajahnya ke Ling Qingzu. Sebelum wanita itu sempat bereaksi, bibir Lindong telah mendarat di bibirnya. Dengan sikap yang sombong dan tak kenal takut, panas yang dipancarkan dari ciuman itu membuat tubuh Ling Qingzu menegang. Namun, kesadarannya segera pulih dan tangan halusnya berubah menjadi cakar dengan kasar menggaruk punggung Lindong, meninggalkan banyak luka berdarah. Namun, Lindong tidak memedulikan perjuangannya. Dengan kuat, dia memeluk tubuh Ling Qingzu seolah mencoba menghancurkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Tangan giok Ling Qingzu terus menolak, menampar dada Lindong, menciptakan suara dalam dan teredam yang bisa membuat siapapun takut. Jelas, Ling Qingzu sangat malu dan marah saat ini. Namun, kekuatan besar yang dimiliki Lindong serta keteguhan tekadnya membuat perjuangan Ling Qingzu menjadi sia-sia. Dalam keputusasaan, Ling Qingzu hanya bisa berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar berani." Saat ini, Lindong hanya bisa menyeringai karena
dia merasakan rasa sakit di dadanya dan punggungnya. Namun, kegembiraan yang menyimpang merayap di hatinya. 5 tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka, dan kini wanita mulia dan arogan yang dulu hanya bisa dilihatnya dari kejauhan kini berada di pelukannya. Kepuasan yang dirasakannya melampaui perasaan ketika dia mengalahkan musuh lamanya, Lin Langtian. Namun, tiba-tiba nada suara Ling Qingzu berubah. Rasa malu dan marah di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh sikap dinginnya yang biasa. Dengan tekad yang luar biasa, dia menekan perasaan kacau di hatinya dan kembali ke keadaan normalnya. Ekspresi Lindong berubah saat melihat ini. Meskipun dia berhasil membuat Ling Qingzu tidak berdaya sebelumnya, kini wanita itu kembali tenang. Dan Lindong tahu ketika Ling Qingzu sudah tenang, dia akan menghadapi masalah besar. Dan benar saja, kekuatan yang luar biasa hebat tiba-tiba menyebar dari tubuh Ling Qingzu. Kekuatan besar itu menghantam Lindong, memaksanya mundur beberapa langkah. Ling Qingzu melarikan diri dari pelukannya dan dengan cepat mundur. Wajah cantiknya yang sebelumnya penuh kemarahan kini tertutup es, mencerminkan betapa marahnya dia atas tindakan Lindong. Lindong segera menyadari situasi buruknya. Di depan matanya, Ling Qingzu mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Dengan kepalan yang lembut, pedang panjang berwarna biru muncul di genggamannya, memancarkan aura yang tangguh. Lindong kemudian berkata dengan panik, "Aku harus kabur sekarang." Tanpa membuang waktu, dia berbalik dan berlari keluar dari kolam. Dia tahu, dalam keadaan marah seperti ini, Ling Qingzu tidak akan ragu untuk menyerangnya tanpa ampun. Namun, saat tubuh Lindong baru saja bergerak, 2 cahaya pedang bersinar tajam tiba-tiba menghantamnya dari belakang, hampir mengenai tubuhnya. Dia tahu Ling Qingzu benar-benar serius kali ini. Ketika dia melihat kembali ke arah wanita itu, mata Ling Qingzu dipenuhi dengan rasa malu dan amarah yang mengerikan. Dengan kecepatan luar biasa, cahaya pedang terus mengejar Lindong, membuatnya tidak punya pilihan selain berlari lebih cepat. Kolam surgawi kemurnian tertinggi, tempat mereka berada, yang tadinya sunyi namun kini dipenuhi dengan kekacauan. Ling Qingzu mengejar Lindong dengan kemarahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap langkahnya membawa kehancuran. Dinding-dinding gunung di sekitarnya retak dan runtuh oleh serangan-serangannya. Setelah berhasil keluar dari kolam, Lindong tidak bisa menahan diri untuk melirik kekacauan di sekitarnya. Bagaimana mungkin keadaan bisa berubah seperti ini? Ling Qingzu yang biasanya begitu anggun dan tenang, kini berubah menjadi kekuatan yang mematikan. Makduar! Tiba-tiba permukaan kolam meledak sekali lagi dan Ling Qingzu muncul dengan aura yang memancar tajam. Dengan gerakan anggun, dia mengenakan gaun putih yang bergetar, menutupi tubuhnya yang seperti batu giok. Wajahnya yang luar biasa cantik kini tampak dingin, dan pandangannya terfokus pada Lindong dengan penuh kemarahan. Ling Qingzu tidak membuang waktu. Dengan pedang panjang di tangannya, dia melancarkan serangan lagi, menyasar titik-titik fatal di tubuh Lindong. Namun, Lindong berhasil menghindar, memanfaatkan kecepatan luar biasa yang dimilikinya. Sambil menghindari serangan Ling Qingzu dan dengan perasaan yang cemas, Lindong pun mencoba bertanya kepada Ling Qingzu, "Kenapa kamu begitu ganas? Aku turun untuk menyelamatkanmu. Jika aku tidak turun, hidupmu akan tersedot oleh benda itu. Aku khawatir padamu." Namun, Ling Qingzu tidak mau mendengarkan perkataan itu. Ia justru balik bertanya, "Apa hubungannya ini dengan tindakan tidak sopanmu?" Lindong terdiam. Dia tahu tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakannya sebelumnya. Bahkan dengan segala keahliannya dalam mencari alasan, kali ini dia tidak bisa menemukan satu pun yang masuk akal. Ling Qingzu mendengus marah dan mengayunkan pedangnya sekali lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Pedang itu meluncur cepat, namun saat akan mengenai Lindong, Ling Qingzu dengan cepat mengalihkan arah serangan, membuat pedang itu hanya melewati tubuhnya dan menghantam tanah, meninggalkan bekas luka besar di bumi. Lindong menghela nafas lega, merasa beruntung selamat dari serangan itu. Namun, sebelum dia bisa sepenuhnya merasa aman, suara gemuruh keras terdengar dari kejauhan. Ular monster berkepala 3 yang sebelumnya mereka hadapi kembali dengan niat membunuh yang kejam di matanya. Tanpa ragu-ragu, ular itu meluncur ke arah mereka. Ling Qingzu yang masih dipenuhi dengan amarah melesat ke depan. Bahkan sebelum Lindong sempat bereaksi, dengan pedangnya dia menyerang ular monster itu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Serangan-serangannya begitu tajam dan presisi, membuat tubuh besar ular monster itu dipenuhi luka-luka berdarah. Tidak butuh waktu lama sebelum makhluk besar itu terpotong-potong, tidak lagi menjadi ancaman.
Lindong menatap kosong pada adegan ini, kagum dengan kekuatan Ling Qingzu yang luar biasa. Di hadapannya, wanita itu berdiri dengan anggun, wajahnya perlahan kembali ke ekspresi dinginnya yang biasa. Namun, Lindong tahu bahwa peringatan yang diberikan Ling Qingzu melalui tindakannya tadi sangat jelas. Inilah yang akan terjadi jika dia membuat wanita itu marah lagi. Lindong merasa kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia tahu, meskipun dia berhasil selamat dari serangan Ling Qingzu kali ini, hubungan mereka telah mengalami perubahan besar. Dan jika dia tidak berhati-hati di masa depan, dia mungkin tidak akan seberuntung ini lagi. Pada saat ini, tampak ular raksasa terkapar di tanah. Suaranya menghentak, membuat bumi bergetar. Darah segar mengalir keluar dari tubuhnya, meresap ke tanah dan membuat seluruh area tercium aroma logam yang menyengat. Ling Qingzu mendarat dengan lembut di tanah. Wajahnya tampak dingin dan acuh tak acuh. Meskipun telah baru saja menaklukkan makhluk buas itu, dengan gerakan yang anggun, ia melangkah menuju kolam surgawi kemurnian tertinggi yang berkilau. Airnya yang jernih memantulkan sinar cahaya yang menenangkan. Dengan hati-hati, dia mencelupkan pedangnya yang masih berlumuran darah ke dalam air, mencuci bersih jejak-jejak pertempuran yang barusan terjadi. Di kejauhan, Lindong memperhatikan setiap gerakan Ling Qingzu dengan tatapan yang penuh perhatian. Wajahnya menggambarkan kekaguman, tetapi juga menyiratkan pemahaman yang mendalam. Ia tahu bahwa tindakan Ling Qingzu yang penuh amarah ini bukan tanpa alasan. Lindong menyadari dengan jelas bahwa hubungan antara dirinya dan Ling Qingzu tidak seperti orang biasa. Lindong menyadari bahwa jika bukan dirinya yang berdiri di sana, jika itu orang lain, nasib mereka mungkin tak akan berbeda dengan ular yang tergeletak mati itu. Ia menyadari dengan jelas bahwa hubungan antara dirinya dan Ling Qingzu tidak seperti orang biasa. Ada sesuatu yang lebih mendalam dan kompleks yang mengikat mereka berdua, meskipun mereka mungkin tidak mau mengakuinya. Perlu diingat, hubungan antara Lindong dan Ling Qingzu tidaklah sederhana. Mereka terikat oleh masa lalu yang tidak dapat diabaikan. Suatu ikatan yang membuat mereka tidak bisa melihat satu sama lain sebagai orang biasa. Inilah sebabnya mengapa Ling Qingzu menoleransi tindakan Lindong yang bagi orang lain mungkin sudah kelewat batas. Ketika Lindong mendekati Ling Qingzu, ia bisa merasakan atmosfer yang sedikit tegang. Meskipun wajahnya tetap tenang, ada sesuatu yang bergejolak dalam diri Ling Qingzu, seolah-olah ada sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Pada saat ini, terlihat air kolam bergemericik saat mengalir dari pedang panjang Ling Qingzu, menciptakan riak-riak halus yang memantulkan bayangan wajahnya yang begitu indah. Dalam diam, ia menatap refleksi dirinya sendiri, dan tanpa disadari, ia menggigit bibirnya. Ingatan tentang peristiwa yang baru saja terjadi berputar di pikirannya, mengingatkan dia pada sesuatu yang tidak ingin diakuinya. Kehangatan dari bibir Lindong yang masih terasa di bibirnya sendiri. Dulu, pada 5 tahun yang lalu, sebuah peristiwa yang tidak diinginkannya telah mengganggu jalannya. Sejak saat itu, ia berusaha dengan keras untuk mencapai keadaan pikiran yang tenang, seperti yang diajarkan oleh gurunya. Tetapi insiden itu meninggalkan noda kecil pada cermin hati yang berusaha dia jaga tetap bersih. Dan kini 5 tahun telah berlalu dan dia hampir berhasil menghapus ingatan itu. Tetapi sekarang sosok yang samar-samar dari masa lalu telah kembali. Lindong, pemuda dari masa lalu itu, tidak hanya kembali, tetapi juga telah berubah menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang mampu menantang jalannya. Ling Qingzu tahu bahwa Lindong telah tumbuh begitu kuat dan mungkin sekarang tidak lagi semudah dulu untuk menjauhkannya dari hidupnya. Ketika Lindong akhirnya duduk di samping Ling Qingzu, ia menatap wajah Ling Qingzu yang cantik dengan senyuman tipis di bibirnya sambil bertanya, "Apakah kamu masih ingat kata-kata yang aku ucapkan 5 tahun yang lalu?" Sambil menundukkan kepalanya, Ling Qingzu menjawab, "Aku sudah lupa." Lindong pun membalasnya dengan mengatakan, "Selama 5 tahun, aku berjuang dengan segala yang kumiliki. Setelah kamu pergi, aku meninggalkan Kotayan dan memulai perjalananku. Dua hal yang ada di benakku, membunuh Lin Langtian dan berdiri di hadapanmu lagi." Mendengar hal ini, sontak Ling Qingzu terdiam. Dia bisa merasakan tekad dalam suara Lindong, tekad yang telah menggerakkan pemuda itu selama bertahun-tahun. Lindong kemudian kembali berkata, "Aku tahu betapa berbahayanya perjalanan itu, tetapi pada akhirnya aku berhasil mencapai apa yang orang lain anggap tidak mungkin. Aku telah berubah, dan aku di sini bukan untuk mengingatkanmu akan masa lalu, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak sama seperti yang dulu." Pada saat ini, tampak Ling Qingzu menatap Lindong dengan tatapan yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu, pertanyaan selanjutnya yang diajukan Lindong menggema dalam pikirannya. "Menurut pendapatmu, bagaimana
ketidaksempurnaan diri ini di hatimu harus dihilangkan? Ling Qingzu sama sekali tidak tahu jawabannya. Pertanyaan itu juga menggetarkan hatinya, mengguncang pondasi keyakinannya. Namun, dia memilih untuk menggelengkan kepalanya, merasa bingung dan tidak pasti. Lalu, sambil tersenyum tipis, Lindong berkata, "Jika gurumu ingin menghentikanku, aku akan menunggu hingga aku cukup kuat untuk menghadapinya dan merebutmu langsung dari istana kemurnian tertinggi 9 surga." Mendengar hal ini, jelas Ling Qingzu tak bisa menahan tawa kecil sambil berkata, "Ying Xuanzi, pemimpin sekte Daomu, bahkan bersikap hormat kepada guruku. Apa yang kau ucapkan adalah mimpi yang mustahil." Lindong tidak menanggapi perkataan ini. Dia hanya menatap Ling Qingzu dengan tatapan yang dalam. Di balik kata-kata tegasnya, dia bisa merasakan betapa rumitnya perasaan Ling Qingzu terhadapnya. Tidak ada lagi sikap dingin yang biasanya dia tunjukkan pada orang lain. Hubungan mereka telah berkembang meskipun masih dipenuhi ketidakpastian. Ling Qingzu kemudian mengalihkan pandangannya ke kolam dan berkata kepada Lindong, "Terima kasih atas bantuanmu tadi." Sambil mengangkat alisnya, Lindong mencoba bertanya, "Kenapa kamu sengaja memprovokasi hal itu?" Lantas, Ling Qingzu pun menjawab, "Ada sesuatu dari kerangka itu yang terkait dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga. Aku merasakan panggilan darinya saat aku memasuki kolam. Aku tidak menyangka bahwa niatnya adalah untuk merenggut hidupku." Pada saat ini, Lindong mendengarkan dengan seksama, menyadari betapa seriusnya situasi ini. Situasi ini pun membuat Lindong bertanya-tanya, "Jadi, lambang roh itu masuk ke tubuhmu karena hubungan tersebut?" Ling Qingzu kemudian mengangguk dan menjawab, "Mungkin kolam surgawi kemurnian tertinggi ini akan kehilangan kekuatannya setelah ini." Lalu Ling Qingzu mulai berdiri dan mencoba mengajak Lindong agar segera pergi sekarang. Saat mereka bersiap untuk pergi, tiba-tiba sebuah cahaya keemasan muncul di hadapan Ling Qingzu. Ia meraihnya dan sesaat kemudian ekspresinya berubah. Dengan penuh rasa khawatir, Lindong kembali bertanya, "Ada apa?" Sementara itu, dengan tatapan yang cukup serius, Ling Qingzu menjawab, "Pesan dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Sepertinya Yuan Chang dan yang lainnya telah menyerang murid-murid sekte Dao." Perkataan Ling Qingzu ini membuat Lindong mengerutkan keningnya karena ia juga merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa pertempuran besar mungkin akan segera dimulai dan dia tidak bisa mengabaikan panggilan ini. Ling Qingzu, meskipun terbebani oleh masalahnya sendiri, tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Dengan tatapan penuh tekad, mereka berdua bersiap untuk menghadapi apa yang akan datang. Meski masa lalu mereka masih menghantui, mereka tahu bahwa jalan yang terbentang di depan mereka penuh dengan tantangan yang membutuhkan keberanian dan keteguhan hati. Dan di dalam diri mereka, masing-masing menyimpan perasaan yang tak terungkap, namun kuat, yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.